Kecamatan Banyuglugur, di mana terdiri dari 3 lokasi, 3 desa. Yang pertama Desa Banyuglugur dengan nama UPK Makmur Jaya, Desa Selo Banteng nama UPK Setia Bakti, dan Desa Telempong dengan nama UPK Fajar Mustika. Sementara UPK Kecamatan Banyuglugur sendiri bernama UPK Bakti Pertiwi. UPK Kecamatan Banyuglugur ini berdiri dan dilaksanakan mulai tahun 2008 dengan bantuan modal awal sebesar Rp160.200.000. Dalam tahapan perkembangannya, UPK Kecamatan Banyuglugur sampai akhir 2009 telah memiliki aset dengan nilai Rp200.154.534. Unit pengelola kegiatan Makmur Jaya berada di Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, atau tepatnya di Jalan Raya Banyuglugur, kilometer 47. Secara geografis, letak lokasi desa ini cukup strategis, karena berada di jalur utama Surabaya-Banyuwangi, di jalur pantai utara. UPK bentukan Program Pengembangan Ekonomi Kawasan atau PPEK pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berdiri 23 April 2008 melalui Musyawarah Desa Banyuglugur yang kemudian ditetapkan menjadi Perdes nomor 414/431.501/2008. Menurut Ketua UPK Makmur Jaya, Imam Subakir, dana awal yang dikelola UPK ini mencapai 66 juta lebih. Jenis simpan pinjam yang diterapkan antara lain mingguan, bulanan, dan panenan untuk melayani warga yang sebagian besar bekerja petani. Nilai maksimal pinjaman yang dilayani sebesar 2 juta dengan bunga 2%. UPK Makmur Jaya memiliki potensi usaha perdagangan yang cukup bagus. Karena itu, selain sebagai kantor pusat kegiatan UPK, pengurus memanfaatkannya sebagai display produk khas masyarakat Banyuglugur, berupa makanan keripik singkong, gadung, pisang, dan ramba. Penerima manfaat sampai saat ini 488 orang dan jumlah tenaga kerja 1.052 orang. Modal awal 66.750.000 dan sampai saat ini berkembang menjadi 98 juta. Total penerima manfaat dari adanya UPK Makmur Jaya hingga saat ini mencapai 488 orang dan menyerap sekitar 1.050 tenaga kerja, yang sebagian besar bekerja di sektor home industri pembuatan keripik singkong, gadung, dan ramba, yang bahan bakunya dari desa setempat. Desa Telempong merupakan daerah perbukitan yang kawasannya berdekatan dengan perkebunan perum perhutani. Mayoritas mata pencarian warga sebagai petani ladang, sementara komoditas yang dihasilkan berupa tanaman palawija, cabai, dan merupakan salah satu desa penghasil kelapa. Sejak April 2008, Desa Telempong melalui Perdes nomor 414/01-431.7.5/2008 membentuk UPK Fajar Mustika sebagai aplikasi program PPEK Pemprov Jawa Timur dan dipercaya mengelola dana awal program sebesar 66 juta lebih. Sampai saat ini penerima manfaat untuk program usaha simpan pinjam yaitu sampai 222 orang, yang notabene adalah
untuk modal awalnya yaitu Rp66.750.000. Dan sampai saat ini, mulai dari tahun 2008 sampai sekarang 2010 mencapai 80 juta rupiah. 80 juta rupiah. Untuk mengembangkan perekonomian warga, pengurus UPK Fajar Mustika dibantu mitra PLTU Paiton, yakni PT IP Momi Paiton Energy, mengembangkan budidaya jamur tiram. Salah satu bahan baku jamur berupa limbah kayu. Memanfaatkan limbah dari desa tetangga, yakni desa Selo Banteng, yang sebagian warganya memiliki usaha mebel. Ke depan, program ini diharapkan pertama dari pihak Provinsi Jawa Timur atau mungkin pihak-pihak terkait bisa memberikan semacam perhatian, dalam artian bisa memberikan tambahan modal. Lebih-lebih dengan adanya PPEK ini atau program UPK ini bisa menjalin kerjasama dengan bank-bank pemerintah ataupun mungkin bank swasta. Secara geografis, Desa Selo Banteng berdekatan dengan Desa Banyuglugur dan Desa Telempong. Selain sebagai petani ladang, mata pencarian warga desa ini sebagian besar sebagai pengusaha mebel. Ini karena kawasan desa ini dikitari hutan jati milik rakyat. Tanggal 22 April 2008, UPK Setia Bakti berdiri dan ditetapkan sebagai lembaga perekonomian untuk mengangkat derajat perekonomian warga Selo Banteng. Selain itu, adanya UPK juga terbukti mengurangi jumlah RTM dari 281 KK, kini menjadi 259 KK dari total 689 KK yang ada. UPK Setia Bakti yaitu berdiri mulai tanggal 22 April tahun 2008, di mana pada saat itu kami menerima modal awal yang jumlahnya sebesar 66.750.000. Dan pada saat ini modal itu sudah mencapai 98.500.000. Adapun kegiatan yang kami laksanakan yaitu khusus di bidang simpan pinjam. Di dalam program ini semua nasabah yaitu diharuskan sudah punya usaha, karena program ini adalah merupakan suatu program pengembangan. Jadi masing-masing dari nasabah harus sudah punya usaha. Sedangkan usaha yang dimiliki oleh para nasabah yaitu ada 3 macam jenis juga. Yang pertama yaitu ada yang pertanian, kemudian perdagangan, yang terakhir adalah mebler. Ini usaha-usaha yang sudah dimiliki oleh para pemanfaat atau oleh para nasabah yang sudah tercatat atau yang sudah menjadi nasabah pada program yang kami kelola. Sejak awal berdiri hingga saat ini, UPK Setia Bakti telah memberikan manfaat kepada 597 warga dan berhasil mengkaryakan tenaga kerja sebanyak 755 warga setempat yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, dan mebler. Fajri Sodik, salah seorang pemanfaat UPK, merasa sangat diuntungkan dengan adanya UPK. Pinjaman yang didapatkan digunakannya untuk menambah modal. Saya sebagai pengusaha sudah. Iya, pinjam di UPK. Sejak tahun 2008. Manfaatnya ini buat modal usaha ini, Pak. Fajri Sodik berharap pinjaman yang dikucurkan dapat lebih banyak sehingga lebih dapat membantu pengusaha mebler di Desa Selo Banteng. Maka dengan adanya program ini sudah terbukti sekali bahwa RTM di Selo Banteng sudah mulai berkurang dari 281 hingga saat ini sudah
mencapai 259. Maka saya sangat berterima kasih banyak kepada Bapak Soekarwo sebagai gubernur, dan terima kasih juga kepada Gus Saiful sebagai wakil gubernur Jawa Timur yang sudah banyak menunjang dan membantu kami sebagai kepala desa di desa Selobanteng. Electronics have brought an enormous new feel to music. UBUPK Bakti Pertiwi didirikan pada Mei 2008. Saat itu lembaga ini menerima dana awal program lebih dari 160 juta untuk mengembangkan sejumlah unit usaha, yakni swakelola kerajinan mebel dan kemitraan dengan warga dalam bidang pertanian dan peternakan yang menghasilkan total omset usaha sekitar 3 hingga 5 juta per bulan. Modal awal UBUPK 160 juta 200 ribu, hasil sampai sekarang 202 juta 100 ribu. Swakelola 61 ribu, 61 juta, kemitraan 130 juta 300 ribu. Program BPEK di Kecamatan Banyuglugur juga berhasil menciptakan pengelolaan potensi ekonomi secara sinergi, sehingga menguntungkan secara ekonomis bagi penghasilan warga di 3 desa. Misalnya, limbah gergajian kayu yang dihasilkan pengusaha mebel di desa Selobanteng dimanfaatkan oleh warga Telempong sebagai bahan baku pembuatan jamur tiram. Sementara, hasil produksi makanan yang dihasilkan warga Banyuglugur seperti keripik pisang, gadung, dan sejenisnya banyak dipasarkan di desa Telempong dan Selobanteng.